Di video kali ini aku mau mengulas Bentang Jawa dari sudut pandang Cory Anak Hilang, podium 3 Bentang Jawa 2025, dan Om Egy si Goes Happy. Gimana cerita serunya? Mari kita simak. Aku sampai di Bandung itu hari Minggu pukul 3 dini hari. Rencananya istirahat dulu di musola, kemudian nunggu waktu subuh. Dan setelah selesai subuh, aku konfirmasi ke Cory. Telepon, nggak diangkat. Aku WA, kok centang satu. Aku DM, kok biasa aja nggak ngebales. Terus aku akhirnya telepon Om Egy. Om Egy, punya nomornya Cory yang lain nggak? Nah, Om Egy juga nggak punya. Aku nunggu tuh terus. Aku telepon pakai WhatsApp, telepon terus. Ternyata nggak nyambung. Entah paket datanya dimatiin atau gimana. Nah, aku inisiatif telepon pakai nomor biasa. Halo, Cory. Baru bangun? Astagfirullah. Ternyata waktu itu pukul 5:30 pagi dia baru bangun, cuy. Barusan nyariin si Cory, ternyata dia masih tidur, cuy. Ketiduran dia. Ini pukul 5.25. Saya mau mampir ke rumahnya dia dulu. Kan biasanya kalau pagi dingin, siang juga dingin, enggak? Panas banget. Siang panas banget. Nah, panas banget, biasanya suka ada hujan, Pak. Hujan, biasanya nanti dingin lagi. Oh, sangat unpredictable ya. Kita sini aja enggak apa. Siap, dapat TV. Yoi. Nggak di alarm lupa. Biasanya jam 3. Hari ini mau goes dulu. Mari kita goes bareng pemuda kesiangan. Siang banget. Hari pertama di Bandung, pinjam sepedanya Muhammad Cory. Kita ke mana, Mas Cory? Kita ke Dago, ke Ataan Kopi. Yoi. Ngopi dulu. Kita ketemu dulu sama Om Egy ya. Biasa berapa menit, Mas Cory? Ini ke Tikum. Sekitar 20 menit, 15 menit. Dari sini ya? Ya. Oke. Sekarang kita di daerah mana? Ini daerah Cimindi. Cimindi. Paster, ya. Assalamualaikum. Kebangunin pemuda kesiangan nih, Om. Apa kabar, Om Janu? Alhamdulillah sehat, Om Egy. Alhamdulillah sehat-sehat. Akhirnya mampir di Nilan. Mantap. Ya, ini Taman Nilan namanya. Taman Nilan. Tempat ngumpul salah sakaiji, jumpat hebat di sini ngumpulnya. Oke. Sorry loh, Om, ini tadi ngerepotin pagi-pagi. Enggak apa-apa. Udah bangun dia tepar tuh. Kemarin kan ke Bentang Jawa. Ya, Kan pakainya IGS 800 tuh. yang Binavi saya. Oh, Binavi. Cory Yang yang 800 yang si Cory. Ya. Nah, ini Om Egy Ya. harusnya coba yang BSC 200S. Oke. Ini nanti aku mau minta experience-nya Om Egy. Siap. Kan Om Egy ini akrab banget sama salah sakaiji tuh. Ya. Nah, nanti ini dicobain Om Egy, nanti kasih insight-nya gimana nih Om Egy, BSC 200S. Cocok nggak sih atau gimana menurutnya Om Egy kesan-kesannya? Oke. Oke ya. Siap, gaskeun lah. Oke ya, gaskan ya. Om, silakan Om. Oke, guys, saya mau coba BSC 200S nih. Ya, Oke. kita lihat kemampuannya seperti apa. Gaskeun, guys. Ini di depan saya sekarang ada Binavi dari IGP Sport. Layarnya gede banget cuy. Semua pada lari. Kita sedang pakai jalur sepeda. Sebelum nanjak ke Kopi Asahan tuh aku diajak muter-muter di tempat-tempat ikonik Bandung sama Om Egy. Ditunjukin tuh satu-satu. Ini tempat bersejarah ini tempat bersejarah, ini tempat bersejarah. Ya mungkin bagi warga lokal itu hal biasa ya. Tapi bagi turis domestik seperti aku ini ya, wow. Jalan Asia Afrika sekarang. Kita lewat gedung PR, terus gedung Merdeka di sini.
Nanti ketemu Masjid Agung Alun-Alun, Bandung. Ini salah satu jalur wajib untuk dikunjungi teman-teman yang mau wisata ke Bandung. Nah, ini KM0-nya di sini. KM0 Ini Bandung. KM0 Bandung di sini. Oh, iya. Ini gedung PR, ini Jalan Braga, jalan ikonik di Bandung. Nanti kita lewat Braga ya. Nah, ini Gedung Merdeka. Nah ini jalan yang ada tulisannya itu kan Om. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sudah iya, tersenyum. benar. Alun-alun, depan di sini. Nah, ini jalan ikonik di Bandung, tempat wisata, kita jalan-jalan. Cuman kalau hari Minggu kita Car Free Day dan sepeda juga nggak boleh masuk. Oh. Nah, ini dia Jalan Braga nih. Ini jalan ikonik di Bandung. Sabtu Minggu tutup buat pejalan kaki di situ. Jujur bagiku Bandung ini unik. Dari tadi tuh aku ketemu para pesepeda dengan berbagai macam sepedanya. Jadi nggak cuman road bike atau mountain bike yang seperti saya pakai sekarang ini, tapi saya ketemu dengan ban yang 26, commuter bike, terus sepeda lipat, fixed gear, dan berbagai macam sepeda yang mungkin itu tidak ada di toko-toko yang mainstream gitu ya. Bedanya di custom, dan bukan sepedanya doang yang di custom, tapi banyak para pesepedanya ini juga unik-unik gitu ya. Cosplay, rambutnya gondrong gitu. Tapi sayang sekali saya nggak dapet gambarnya. Tapi unik-unik. Jujur di kota saya, tempat saya tinggal itu nggak serame ini para pesepedanya. Dan di sini tuh kayak, berbagai macam pesepeda itu ada. Perkenalkan, nama saya Kori Muhammad Hediansyah, asal dari Sumedang. Kesibukan Kori ya sebagai atlet ya Om. Atlet semenjak 2015 SMP itu. Awalnya atlet itu merintis dari BMX, bertahap main enduro downhill, udah gitu tertarik sama road bike, dan Kori itu di situ mencoba hal baru. Buat Kori ya di Bentang Jawa ini tantangan sih Om. Pengalaman menjelajahi ya Indonesia, terus dengan cara yang berbeda. Di situ Kori alhamdulillah masuk ya ke 3 besar dari keseluruhan. Rasanya ya seneng banget Om, terharu sama ya bangga udah menyelesaikan start dari Banten sampai finish Banyuwangi. Dari fisik, mental, terus strategi juga ya. Kalau Kori sih ngebut di awal ya 200 kilo itu biar berjarak sama orang lain, dan kesananya berhari-hari kan pasti istirahatnya sebentar-sebentar. Biasanya recovery Kori itu jam 5 sore itu istirahat Om, 20 menit, jam 11 tidur 20 menit, biasanya setengah jam, 1 jaman lah, dan jam 5 subuh juga istirahat 3 kali omanya. Kalau Kori biasanya makan tuh pagi sama siang sama malam, terus sama kurma, bawa kurma Kori sambil ngemil di jalan 1 jam 2 jam ngemil, itu yang ngaruh banget itu. Soalnya kalau pisang nggak bisa kayak berat, terus kalau lama-lama kan banyak juga ya. Setiap hari kurma? Setiap hari kurma 1 kilo kalau salah. 1 kilo itu di tas Kori itu 1 kiloan. 1 kilo kurma? Iya kurma, kresek gitu. Selama Bentang Jawa nih, Kori pakai IGP Sport GS 800 kan. Fitur apa yang paling membantu buat nuntasin 1500 kilo itu? Fitur navigasi ya Om, sangat penting itu. Sama ketahanan baterainya juga. Bisa ngecas itu cuma 2 kali Om. Satu event itu? Iya, 1 event itu. Berhari-hari. Durasi ngecasnya biasanya setengah jam, kalau nggak 1 jaman. Boleh diceritain di titik mana Kori ini sangat terbantu oleh fitur navigasi dari EGS 800? Kayak di gang-gang itu lebih akurat banget ya. Navigasi dari IGP Sport itu bisa muter balik lagi kalau kesasar gitu. Jadi lanjut lagi gitu. Stick to the point ya berarti ya. Kalau menurut Kori, seberapa penting sih data dari IGP Sport ini seperti speed, power, elevation, navigasi itu dalam ngatur strategi? Kayak 100% lah. Data sama speed itu ya Kori nggak akan sampai dari start sampai finish itu kalau nggak ada speed, data, dan navigasi itu. Setelah ini ada target apa Kori? Targetnya sih insya Allah kalau berkesempatan ikut Bentang Jawa tahun depan bisa memperbaiki waktu yang tahun ini. Tahun ini finish berapa hari sih? Kemarin tuh 3 hari. 3 hari 14 jam kalau salah ya. Total kalau dihitung jamnya? 86 jam. Nama saya Egy Erin Ismail. Saya lahir tahun 76
Berarti sekarang udah 49 tahun ya. Awalnya memang dulu saya seorang atlet, itu dimulai sekitar tahun 90-an. Waktu saya masih SMA ya, kelas 1, kelas 2 ya. Tahun 92 ya, saya dipanggil untuk memperkuat tim Jawa Barat. Waktu itu ada Tour de Isi dulu. Tim Jawa Barat dapat juara ke-1, dapat piala presiden waktu itu. Nah, dari situ 1 tahun kemudian saya ikut PON, di situ juga dapat medali emas tahun 93, terus 2 tahun kemudian saya dapat medali emas di SEA Games Chiang Mai, nomor tim time trial 100 km ya, bersama ada Tonton Susanto, ada Muhammad Handi, dan juga Muhammad Maulana Miklar dulu. Tahun 2000 saya pensiun. Saya masih berumur 24 tahun ya. Sebenarnya masa-masa emas sebetulnya untuk seorang atlet, tapi ya karena dari semenjak 4 tahun sebelumnya saya kena cedera di situ. Setelah SEA Games itu saya struggle di situ untuk mempertahankan kondisi fitness saya, dan akhirnya saya menyerah. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti jadi seorang atlet di masa-masa emasnya. Dari situ saya sempat berhenti 6 tahun, terus saya goes lagi tahun 2006, coba menggeliti mountain bike. Saya beberapa kali ikutan kejuaraan dan sempat dapatlah juara-juara kedua, ketiga, pernah sampai ke-1. Nggak lama juga orang tua saya meninggal tahun 2004 ya. Ibu saya meninggal, terus menyusul bapak saya juga meninggal tahun 2007. Dari situ mungkin ya goesnya udah mulai hobi aja deh gitu kan. 2022 saya coba untuk menggeluti dunia goes ultra. Di situ dengan ekspektasi saya yang mungkin setinggi langit ya. Ya, dulu saya sempat menjadi atlet dan kayaknya goes ultra itu nggak perlu goes kenceng-kenceng, yang penting steady pace dan nyampe ke finish dengan cepat gitu kan. Tapi nggak ada ya ngepush heart rate sampai dengan zona 5, terus kita bikin ya seperti seorang atlet yang balap seperti biasanya gitu kan, sampai jantung meledak, jantung copot gitu kan. Nggak seperti itu kalau kita main ultra. Nah, dari situ ekspektasinya tinggi. Wah, saya dulu atlet, mungkin gue seperti ini cetek gitu ya. Tapi ternyata begitu masuk ke dunia ultra, semua yang saya ekspektasi dulu, buyar semua. Loh, kok kayak begini, kayak begitu, gitu. Kita mesti nahan, nggak tidur selama semalam. Mungkin yang tadinya kita tidur seorang atlet itu nggak kurang dari 6 jam, gitu kan. Terus di goes ultra ini kita mungkin mesti di-push tidurnya cuman sejam atau 2 jam, gitu kan. Ya, itu ternyata membuka mata saya, dan yang tadinya ekspektasi tinggi, wah, ternyata saya nyungsep ada di bawah, gitu. Ya harus belajar lagi lebih banyak tentang ultra mungkin. Ya sampai sekarang, kemarin terakhir saya ikut Bentang Jawa. Awalnya sih saya tertarik dengan jaraknya itu. Jaraknya 1.500 km ya. Yang itu satu buah tantangan di mana kita harus menyelesaikan secepatnya, dan kita gimana mengatur tubuh kita dari mulai makan, pace di perjalanan, terus juga istirahatnya gitu. Itu menjadi satu buah tantangan. Apakah saya bisa bersaing gitu, terutama ya jiwa saya memang kompetitif ya. Momen kritis justru kemarin itu terjadi di awal-awal ya, sebelum CP1, kilometer sekitar 200-an kurang ya, sebelum Pelabuhan Ratu. Di sana ada hujan dari daerah Cikotok ya. Terus terang, mungkin adaptasi tubuh saya itu dengan suhu dingin, basah karena hujan, itu masih belum terbiasa dan perlu saya sedikit struggle untuk menghadapi itu. Dan kebetulan waktu itu hujan dari jam 3 sore sampai dengan menjelang maghrib. Ketakutan menjelang malam itu dengan kondisi baju basah itu sangat menghantui saya di situ. Ya, kondisi saya menjelang malamnya ngedrop di situ. Dan di malam pertama itu saya mesti istirahat cukup panjang. Ya, sangat menguras mental saya, fisik saya di situ. Benar-benar lagi ada di top bottom itu di situ. Rencana awal ya, pengennya saya hanya tidur mungkin dalam sehari itu 3 kali, tidak lebih dari 1 jam ya. Tidur setengah jam, bangun, goes lagi, tapi ternyata ngantuknya itu nggak hilang.
Baru jalan 5 menit udah ngantuk lagi. Mata saya udah nggak bisa dibuka sempurna dan harus oleng. Kalau misalkan dipaksain itu bisa jatuh. Akhirnya saya tidur lagi di situ. Dan berkali-kali terus. Cobain tidur lagi 1 jam, masih tetap segitu. Oleng lagi. Tidur lagi sampai 7 kali. Bangun saya di situ masih oleng sampai paginya. Dan itu adalah ya masa-masa kritis di Bentang Jawa kemarin. Di malam pertama gitu. Tapi ya kesananya akhirnya saya nemu ritme minimal harus tidur 2 jam dalam 1 malam. Kalau yang paling berat itu rute nggak ada lain lagi lah. Itu rute Jemplang ya menuju puncaknya Bromo itu adalah paling berat di situ. Rata-rata goeser di Bentang Jawa pasti di situ nuntun karena kita udah goes dari 0 km sampai ke Jemplang itu mungkin udah 1000 lebih 1200 ya. Kondisi udah lelah, kita disuguhi dengan tanjakan yang badai gile di situ. Gradien yang ada lebih dari 30%, banyak beberapa di situ. Itu adalah titik terberat di Bentang Jawa ya. Tapi kalau misalkan yang tersulit, saya sempat nyasar di situ. Saya terlena karena waktu itu memang jalanannya turunan, seolah-olah kita dimanjakan dengan turunan, tapi ada satu persimpangan kita harusnya belok kanan, saya masih lurus terus karena nyamannya jalan itu. Untungnya belum jauh, sekitar 300 meter, langsung si speedometer saya waktu itu ngasih tanda beep di situ, baru saya sadar, saya udah nyasar ini. Langsung saya balik lagi, masuk lagi ke jalur yang ditentukan. Nah ini saya terbantu di situ dengan cyclocom yang saya pakai, ya IGP Spot Binavi waktu itu. Dan ini dia langsung memberi sign ke saya untuk segera putar balik. Nah itu sign ini sangat membantu sekali untuk bisa aware terhadap rute pada saat kita harus mengikuti rute yang sudah ditentukan gitu. Itu sangat ngebantu banget. Berhubungan dengan umur ya. Usia saya menjelang 50 ini tentunya biasanya mata. Mata itu saya kalau baca itu harus pakai kacamata plus. Nah, dengan layar besar ini kita sangat terbantu di mana kita bisa tanpa kacamata untuk bisa ngelihat cyclocom kita, dan dengan Binavi ini dengan layar yang lebar itu saya bisa sangat jelas melihat angka-angka di situ, bahkan rute yang harus dilalui juga terlihat jelas. Kalau misalkan layarnya kecil, saya pasti akan kesulitan untuk melihat layar itu, saya mesti pakai kacamata plusnya. Tapi dengan Binavi ini sungguh luar biasa, saya setting sedemikian rupa, terutama maps-nya itu jalurnya harus kemana, terus juga saya bisa mengontrol heart rate saya. Yang paling saya perhatikan adalah heart rate saya, karena saya harus berada di pace mana untuk bisa tetap pas stamina-nya tidak terkuras di situ, tidak juga terlalu rendah, tidak juga terlalu pelan. Makanya angka heart rate ini bisa saya pantau dengan jelas dengan layar yang cukup lebar gitu. Ini sangat-sangat membantu. Ya, ini yang harus kita pelajari tentunya selain dari kemampuan fisik kita ya, kita harus persiapkan itu latihan yang benar, juga strategi. Strategi kita tidak bisa secara instan kita bisa memahami harus pakai strategi apa sih di Bentang Jawa gitu kan. Bahkan strategi saya sendiri kemarin sempat berubah gitu kan, dari tidurnya harus sekian jam, pengennya sekian jam, ternyata yang nyaman itu sekian jam. Nah, itu strategi itu mesti diperhatikan betul, dan juga strategi pemakaian yaitu tadi gadget-gadget yang kita ambil, dari mulai cyclocom, lampu, terus juga persediaan baterai yang mesti kita siapkan. Itu nggak kaleng-kaleng, kita mesti menyiapkan kalau kita pengen fun, pengen nyaman, apalagi yang mengejar podium gitu kan. Lampu kita mesti bagus banget, dan kebetulan kemarin juga saya pakai dari produk IGP Spot, itu lampunya luar biasa. Saya bisa ngebut di malam hari di turunan dengan tanpa keraguan sedikit pun, karena lampunya luar biasa bisa terang dan mengcover semua yang mesti saya perhatikan di jalanan saat kita meliuk-liuk di turunan, di tikungan tajam gitu pada malam hari. Itu keren banget. Dan juga cyclocom yang kita lihat saat turunan pun kita mesti memperhatikan ini jangan sampai ada perempatan di situ yang harusnya kita belok terus nggak kepantau di situ, terus kita lurus
akhirnya kita jadi nyasar dan di situ buang-buang waktu dan energi gitu. Nah, dengan gadget-gadget ini ya kita bisa sangat terbantu untuk bisa ya semua planning yang kita rencanakan itu tetap berjalan dengan baik gitu. Nah, pelajaran-pelajaran ini yang mesti kita ambil supaya mendapatkan satu formula saat kita pakai di Goes Ultra seperti Bentang Jawa itu. Ya, kalau target sih pengen ya, saya mungkin bisa mengikuti Goes Ultra di luar negeri ya, tapi ya mungkin ya mudah-mudahan saja bisa ada sponsor mungkin, tapi nggak tahu lah, ini cuman planning ya, kita lihat saja ke depan. Selesai dari asahan kopi, kami kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan selanjutnya kami cari makan. Sedikit bertukar pikiran, kemudian cerita ngalor ngidul, sedapatnya lah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.